Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun teman-teman menonton video ini, kembali lagi bersama Dr. Amerta. Jadi kita tuntaskan dulu masalah ini ya. Ini karena banyak yang remedi nggak lulus-lulus ya. Banyak yang ulang-ulang nanya. Aduh, ada yang sampai disetrap di depan kelas karena nggak tahu apa itu book value dan apa itu price to book value. Ini rumus paling basic, paling dasar ya kalau saya boleh bilang ya untuk menilai sebuah saham. Jadi kalau nggak tahu ini ya, apa kita pakai acuan untuk membeli sebuah saham? Kapan kita tahu bahwa sebuah saham itu underpriced, overvalued? Kapan kita tahu dia lagi murah? Kapan kita tahu dia lagi mahal? Kalau kita nggak ngerti book value itu. Jadi gini ya, kita clearkan aja dulu. Sebenarnya rumus untuk menganalisa sebuah saham itu ada banyak teman-teman. Banyak banget itu loh. Kenapa analisa ada banyak beli? Karena tujuan orang untuk membeli saham itu ya juga beda-beda gitu. Tapi biar gampang dimengerti saya coba jelaskan seperti saya menjelaskan ke anak SD ya. Ini ilmu mahal, di sekolah dasar terbaik di Indonesia aja nggak mungkin dapat ilmunya ini. Untuk bayaran SPP-nya saya hanya minta 1 like dan subscribe. Aduh, ini terutama nih ada anak-anak tuh yang nyuri-nyuri ilmu cuma ngelihat dari jendela. Sini masuk kelas dulu, like dan subscribe dulu. Terima kasih ya. Sebelum lanjut nih ada pesan dari sponsor kita. Terima kasih ini untuk XM. XM itu adalah sebuah broker ya. Kita bisa trading manual di sini. Jadi lagi ada mega promo nih, ada trading forex, untuk trading gold ataupun silver ya. Pada tanggal 14 Oktober sampai 16 Desember ya. Ada hadiah tuh sampai 60.000 USD. Atau berapa tuh ya 60.000 USD itu ya? Sampai 856 juta rupiah. Hadiah utamanya yaitu Toyota Fortuner VRZ. Ayo, yang dapat Toyota Fortuner nanti sama kayak saya mobilnya. Jam tangan Rolex Oyster. Kemudian ada Apple Premium iPhone 12, AirPod, Apple Watch dan iPad Pro, dan juga ada Samsung 65 inch 4K Smart TV. Saya juga mau sih. Syaratnya simple, kita harus memiliki saldo minimal 300 USD atau setara ya dengan mata uang rupiah Indonesia, kalau nggak salah itu sekitar 4,5 juta rupiah sih. Setelah mendaftar minimal kita melakukan trading ya 3 lot. Dengan trading dapat hadiah. Terima kasih XM. Ini nih kelihatan ya, bukan broker abal-abal ya. Kita lihat kalau di WikiFX tuh XM skornya sampai 8,98. Top situ sudah terregulasi ya di Australia dan di beberapa negara lainnya. Kalau mau trading forex manual, mending pakai yang broker-broker kayak gini ya. Jangan yang kayak Anda ingin sukses? Anda ingin berhasil seperti saya ini. Oke, lanjut. Jadi ibaratnya gini teman-teman. Anak-anak SD saya jelaskan. Ibaratnya kita mau milih baju tuh, semua orang kan punya selera beda-beda ya, selera baju masing-masing lah istilahnya ya. Contoh, ada yang seneng lengan panjang, ada yang seneng lengan pendek, ada yang seneng corak warna-warni, ada yang seneng polos warnanya kan gitu kan. Ya sama ya kayak di saham ya, ada yang seneng lengan panjang, mungkin dia mau nabung untuk long term, untuk masa pensiun. Ada juga yang seneng lengan pendek, mungkin misalnya dia mau nabung untuk short term atau untuk swing trading. Terus ada yang seneng baju yang bermerek tuh ya biar awet, tahan lama walaupun harganya lebih mahal gitu. Terus ada juga yang seneng baju murahan, yang loaan gitu ya, biar bisa dipakai bentar, terus dia belinya murah tuh, udah diloain lagi, udah nggak beli baru lagi, yang lain lagi gitu. Nah pertanyaannya kan simpel ya, misalnya kalau kita mau milih baju, apakah kita harus belajar jahit? Ya pertanyaan serupa ketika kita mau beli saham ya. Ketika kita mau memilih sebuah saham, apakah kita harus kuliah tuh di akuntansi, ekonomi? Enggak kan? Enggak seperti itu kan? Kecuali Anda mau jadi trader, day trader, swing trader, yang hidup matinya ya, artinya penghasilan utamanya dari trading. Ya udah, silahkan belajar menjahit baju gitu loh. Silahkan belajar untuk menjadi trader yang baik dan benar. Belajar jangan separuh-separuh. Jadi kita sebagai orang awam ya, kita orang awam kan, saya orang awam juga, orang asing di YouTube, yang cuma mau membeli baju, yang kita pelajari kan hanya dasar-dasarnya saja, kayak jenis kainnya apa, ukuran bajunya gimana. Biar apa kita harus belajar dasarnya beli? Biar nggak kebesaran atau kekecilan kan. Dan yang pasti saat kita beli bajunya itu nyaman dipakai gitu loh. Kalau misalnya kebesaran ya, contohnya kita investasi mungkin terlalu banyak ya, berlebihan. Akibatnya apa? Akibatnya ya nggak kita yang menikmati, mungkin nanti jadi warisan untuk anak dan cucu gitu. Misalnya ya capital gain ya. Atau yang paling sering nih, ada yang
yang paling sering nih investasinya kekecilan, kayak bajunya kekecilan. Jelas kurang ya, kurang bisa dipakai untuk pensiun. Ya makanya untuk mengetahui basic memilih saham, paling basic banget yaitu book value. Book value itu apa beli? BV itu apa beli? Apa makanan apa nih enak nggak beli? Itu sudah ada ratusan YouTuber ngejelasin ya. Nggak tahu kenapa masih juga banyak yang nggak paham. Ada banyak sih beberapa penjelasan bagus saya lihat di YouTube ya. Nih penjelasan yang paling bagus sih saya lihat seperti ini ya. Misalnya sebuah toko ya, misalkan tuh dia modal untuk buat toko itu 10 juta rupiah. Contoh ya, contoh lagi ya. Terus dia jual tuh 10 lembar saham. Harga book value-nya dia adalah 10 juta. 10 juta harga tadi itu dibagi dengan 10 lembar. Jadi harusnya book value-nya dia harganya 1 juta per lembar. Oke. Nah, market itu kadang nggak ngotak Bapak dan Ibu. Apalagi di Indonesia ya, market itu cenderung emosional, cenderung temperamental, emosi jiwa. Ternyata pas dijual ya banyak yang mau beli. Jadi harga saham yang seharusnya sejuta itu dia naik jadi 2 juta gitu loh. Contoh ya, contoh lagi ya. Berarti book value normalnya itu 1 juta. Tapi karena naik jadi 2 juta tuh, jadi perbandingan price to book value-nya itu rasionya 2:1. Paham nggak? Terus misalnya nih ternyata selembar saham toko tadi laku 3 juta. Jadi rasio PBV-nya berapa? Ya udah 3:1. Paham nggak? Aduh, paham. Aduh guys, berdiri di depan kelas lu. Ya kalau nggak paham bisa tap 2 kali ke belakang ya. Klik back 2 kali nanti bisa dengerin pelan-pelan aja. Sekarang kan pertanyaannya, apabila PBV itu 1:1, apakah saham tersebut murah beli? Atau misalnya kalau PBV-nya 3:1, itu sahamnya berarti kemahalan ya beli ya? Gitu. Jawabannya ya tergantung gitu loh. Ya tergantung dari PBV setiap tahunnya gitu. Makanya kalau perusahaan-perusahaan yang lama tuh kayak Unilever itu kan kelihatan tuh PBV rasionya dari tahun ke tahun berapa. Kadang-kadang nggak ngotak sih, kadang-kadang dia 40 kali lipat, 46 kali lipat dari harga normalnya ya. Misalnya tuh kita ambil contoh nih, ada restoran yang PBV rasionya pada tahun 2018 tuh 2:1. Terus di tahun 2019 sama 2:1. Pada tahun 2020 ya PBV rasionya juga ya adem ayam ya 2:1. Nah di 2021 PBV rasionya tiba-tiba jadi 4:1. Jadi ada kenaikan 2 kali lipat ya PBV-nya ya. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka memang bisa disebut bahwa sahamnya itu lagi overpriced saat ini gitu loh. Ini kan banyak ya yang sering nanyain ya. Contohnya kalau kita beli Unilever ya. Itu dulu sebelum kita lanjut, saya sampaikan di sini saya bukan YouTuber yang iklan saham atau produk saham tertentu, bukan ya. Saya cuma ngajarin teman-teman cara untuk menilai sendiri, memiliki logika sendiri untuk menilai. Oke lanjut ya. Ya misalnya kita contoh nih Unilever, katanya kan blue chip beli, tapi kok kemarin tuh merah terus gitu ya. Karena PBV normal dari Unilever itu selama 10 tahunan itu ya di kisaran 48 sampai 50 kali lipat. Dan memang berarti harganya 50 kali lipat daripada harga book value normalnya. Ya udah kemahalan dari dulu. Resiko nyangkutnya lebih besar ya, apalagi kalau terjadi sesuatu dan lain hal pada perusahaan itu ya makin nyungsep ya harganya sebenarnya. Terus kalau kita mau lihat book value itu gimana cara ngitungnya beli? Teman-teman itu mesti lihat laporan kuartal. Jadi setiap 4 bulan kan mereka wajib tuh ngelaporin laporan keuangannya, jumlah keuntungan, jumlah hutangnya gitu. Nanti kelihatan tuh di sana tuh berapa total aset mereka, kita kurangi dengan total hutang mereka, langsung dibagi aja dengan jumlah lembar saham yang mereka tawarkan gitu loh. Ribet? Iya nggak terlalu sih sebenarnya. Karena itu berguna banget nih biar kita nggak salah beli baju. Sebenarnya ada banyak cara lain sih untuk menghitung apa ya harga itu lagi kemahalan atau terlalu murah. Bisa kita lihat dari PA ratio, di keuntungan net profitnya dibandingkan dengan outstanding shares-nya di lembar saham yang ada gitu. Ada juga price to earning growth, ada price to dividend ratio. Kadang-kadang kita harus melihat perusahaan itu membagikan keuntungannya berupa dividen ya, bukan berupa kenaikan dari harga sahamnya, tapi dia ngasih langsung dividen gitu loh. Ada juga price to sale ratio, itu banyak sekali. Jadi teman-teman harus milih tuh rumus yang sesuai dengan kondisi dan keadaan teman-teman serta tujuan teman-teman berinvestasi. Karena kan baju yang saya pakai belum tentu nyaman dan belum tentu cocok dengan teman-teman pakai. Begitu juga sebaliknya ya.
ya. Tapi kalau kita memang males tuh untuk ngitung sendiri, kita bisa ke Yahoo Finance. Iklan Yahoo lah kita dibilang. Nah, di Yahoo Finance ini tinggal klik aja. Misalnya kita mau cek apa nih, BBCA lagi, BBCA untuk contoh. BCA JP Morgan bukan ya, BBCA untuk Bank Sentral Asia ini Indonesia. Tapi ya price to book value ini kadang-kadang nggak sesuai dengan keadaan market ya teman-teman ya. Kayak Tesla kemarin tuh loh. Contoh Tesla ya. Ini kelihatan tuh. Tesla PBV-nya itu 41 kali lipat. Jadi dia lebih mahal 41 kali lipat dibandingkan dengan book value yang seharusnya, book value normal ya. Kenapa bisa gitu teman-teman? Karena kan orang-orang tuh kadang-kadang melihat prospek di masa depannya ya. Market itu seperti yang saya bilang ya, market itu temperamental, emosional. Semua orang beli, ikut beli. Apalagi kalau ada artis yang promosiin. Tapi ya setidaknya kalau teman-teman udah tahu rumus ini, jadi nggak gampang dibohongin ya. Jangan lagi dibohongin sama artis yang pom-pom saham. He's back, jualan Jarvis lagi. Mau tahun baru, dia perlu endorse, perlu uang. Duh, the fuck is wrong with you guys? Sekali lagi saya sampaikan, saya nggak pernah tuh menyarankan Anda beli atau hold atau jual saham apapun ya. Saya jujur saya nggak punya masalah apapun baik dengan Jarvis, manajer Jarvis ataupun produk investasi lainnya. Yang paling saya nggak suka tuh, yang paling saya nggak setuju itu ya saat ada orang yang pom-pom seperti itu. Entah karena mereka di endorse atau mungkin karena dia punya holding di sana biar harganya naik kan dia harus jual kan. Saya paling nggak suka orang kayak gitu. Saya di sini cuma berusaha memberikan pemahaman ke teman-temannya biar teman-teman tuh punya kemampuan untuk menilai sendiri. Udah tahun 2021 ya, ntar lagi 2022 loh. Semua harus makin dewasa, semua harus makin pintar. Berinvestasi itu juga harus makin cerdas ya. Semoga semua sehat selalu biar kita bisa ketemu di video berikutnya. Dadah.